Pertama aku mau ini say thank you dulu sama Kodev udah ngawal ya, udah sharing tadi bagi fiction, sharing terbaru kita gitu kan. Pertama-tama ya aku mau say thank you juga sama Kodohan ya. Sampai saat ini dia bertahan lah di proyeknya gitu. Aku mau say thank you sama Kojo, dia juga mau bantu edukasi ke teman-teman yang sempat panik mungkin yang salah edukasi, jadi beliau juga bentuk edukasi ke komunitasku. Sama juga mau say thank you ke Kosti Pica. Aku juga belajar banyak lah cara duplikasi gitu kan, cara networking ke orang yang di atas gua mungkin gitu kan. Sama saya thank you juga lah sama Koki banyak sharing ya terkait crypto knowledge, jadi aku banyak belajar juga dari sama mereka ya gitu. Terus kalau ditanya kesibukan aku sehari-hari, aku masih kuliah teman-teman. Kesibukan masih kuliah. Sekarang semester 6. Aku asal Bangka Belitung, orang merah ya. Asal Bangka Belitung. Aku nggak tahu, udah 3 tahun di Jakarta. Udah ngerantau di Jakarta 3 tahun. Jadi awal ngerantau langsung belajar kripto, ikutlah networking, karena di Jakarta kan aku sendiri belum punya teman, aku cari komunitas gitu. Ada namanya komunitas Akademi Kripto, itu komunitas dari Timothy Ronald gitu. Aku join lah ke komunitas, makanya aku ada bisa sampai rank sekarang gitu kan, karena aku harness teman-teman di sana, aku networking ke mereka, aku ajak-ajakin gitu kan dari komunitas Akademi Kripto. Jadi marketnya udah enak untuk aku ajak diversifikasi ke project ini gitu. Untuk alasan gua mau garap project ini, kenapa? Alasan pertamanya itu awal-awal ya, aku cerita sedikit ya. April 2025 itu aku diajak ke Kuala Lumpur berempat atau berlima waktu itu, sama Zaim ya, sama teman-teman aku Jason, Chandra. Jadi kita awalnya berangkat berempat, diberangkatin sama Ko Ahin. Aku saya thank you juga ya sama Ko Ahin. Awal-awal dia emang bakar duit lah buat teman-teman aku, buat komunitasku. Jadi dia betting lah gitu ya. Betting, aku joinnya cuma 2 juta waktu itu. Cuman diberangkatin 4 tiket apa 5 tiket gitu ke Kuala Lumpur. Cuman dia percayalah gitu kan, karena aku punya komunitas juga. Jadi aku bisa bawa komunitas ke project ini gitu. Alasan mau garap pertama itu, aku berangkat ke Kuala Lumpur, beres meeting acara itu kan di Kuala Lumpur tuh rame-rame kan ya, sharing-sharing, beresnya ada acara makan-makan tuh, sharing dulu sama Kojohan, ketemulah pertama kali itu sama Kojo. Jadi pertama ketemu sama Kojo tuh langsung speechless lah, dia cerita dulu pernah garap project Vidcoin gitu kan, itu naik 30 kali lipat di Indodax. Jadi itu lumayan pencapaian hebat lah. Itu listingnya cuma di Indodax. Dulu dia juga one man show gitu kan. Belum ada Ko Edik Chang, sekarang double N6, belum ada Ko Steven Richard, belum ada Ahin, dulu one man show itu Kojo. Tapi sekarang mereka udah bersatu lah di project ini. Mereka bersatu, harusnya Kojohan dulu naikin Vidcoin one man show gitu kan. Mungkin bareng sama Chihuahua ya waktu itu ya. Naik 30 kali lipat. Ini sekarang udah ada Avenger, harusnya bisa lebih dari Vidcoin gitu kan. Harapannya sih seperti itu. Jadi awal-awal pertama yang bikin aku conviction banget tuh ketemu Kojohan lah. Karena waktu Q&A sama Kojo tuh nyambung banget gitu. Dia paham kripto juga, aku paham kripto gitu kan. Jadi kita sharing-sharing, aku tanya lebih dalam lah. Karena aku awal-awal juga skeptis teman-teman. Aku dulu juga pernah ketipu juga, kena scam. Jadi skeptis banget lah gitu. Kena tipunya itu waktu itu tahun 2021 itu robot trading waktu itu. Cuman udahlah ya, masa lalu udah berlalu, belajar gitu kan. Karena robot trading waktu itu ya bukan kripto, itu forex, itu centralized. Jadi dananya itu dipegang sama broker gitu kan. Kita transfer ke broker, dananya dipegang broker. Waktu itu masalah diregulasi, brokernya kabur gitu kan. Kalau di kripto ini enggak, beda dia. Di kripto itu ada namanya liquidity pool. Jadi enggak ada istilah di kripto itu perusahaan bawa kabur duit. Enggak ada sih. Itu conviction aku juga, makanya aku mau all in project apapun di kripto. Cuman ya aku lihat juga potensinya gitu.
Makanya aku lihat di NS ini potensinya gede banget. Karena komunitasnya sama orang-orang gede tadi yang aku sebutin, Kojo, Ko Steven, Ko Ahin, Ko Edric Chang, dan lain-lain ya. Semua Avenger pokoknya wah hebat-hebat banget. Aku pede banget ya project ini pasti make it lah. Cuman belum tahu kapan karena kita lagi buildingnya di bear market gitu kan. Bear market cuman ya waktunya akumulasi. Cuman lebih challenge lagi lah buat kita semua untuk edukasi, untuk creating value lah. Biar make it nanti di next cycle, di bull run tahun depan mungkin ya. Oke, harapan sih itu. Mungkin ada pertanyaan, Kodev? Ya, waduh, dahsyat. Luar biasa nih anak muda kita ya. Gen Z ya, Mr. Dilan ya. Gen Z ya, waduh. Kira-kira, boleh nggak share ke kita, ke teman-teman yang hadir malam ini? Sebenarnya, menurut Bro Dilan, kira-kira masa depan dari komunitas NS ini gimana? Masa depannya sih, kalau edukasinya, duplikasinya bagus ya. Dari Kojo mah edukasinya udah luar biasa banget. Cuman duplikasi ring 2, ring 3, ring 4 itu kan udah jauh tuh. Tangannya harus diulur-ulur banget biar solid gitu kan. Kalau duplikasinya rapi, semuanya teredukasi dengan baik ya harusnya solid lah. Cuman kan kita awal-awal NS itu kan tahun pertama mungkin wah kita gembor-gemborin marketing, mungkin ada yang salah edukasi. Ini mungkin tahun ini tahun jenuh itu kita bisa maksimalin lah harusnya untuk edukasi lagi ke teman-teman biar makin solid. Soalnya agak gampang lah kita hold token itu 1-2 tahun itu gak gampang. Jadi kita harus butuh conviction gitu. Sebagai investor atau teman-teman yang udah percaya sama kita, mereka butuh conviction lah untuk nahan barang ini sampai jackpot bareng-bareng gitu. Itu sih. Mantap, dahsyat, dahsyat. Jadi kalau pertanyaan terakhir dari saya, kira-kira apa sih pandangan Bro Dilan tentang developer? Boleh nggak di-share ke teman-teman? Pandangan developer awal-awal ke kantor tuh juga udah dapet sharing info lah dari Ko Edric Chang. Jadi awal-awal developer tuh kalau project presale itu awal-awal kalau ditawarin dana segar lah. Waktu itu Edric Chang sharing dia ini bos gitu. Ada investor mau masuk 10 miliar. Waktu itu kok Dato David nggak mau, dia nggak terima gitu kan, karena ya bahaya lah kalau kita awal-awal banget langsung aja investor 10M gitu kan, 10M waktu itu jadi 30M gitu kan. Cuman karena ada update terbaru, ada slip pack, ada handling fee, mungkin udah boleh lah sekarang aja investor. Cuman dulu awal-awal ya fokus building community dulu, ramein community, komunitasnya udah jadi, baru masuk investor. Sistemnya juga udah jadi kan, udah ada price impact, udah ada handling fee, jadi pengamannya udah oke lah gitu. Gitu sih. Dahsyat, dahsyat. Artinya positif ya, impresi Bro Dilan terhadap developer ya. Positif. Yang terakhir, pertanyaan ini beneran terakhir nih. Kira-kira apa sih harapannya Bro Dilan sama teman-teman yang hadir malam ini? Boleh dong di-share? Harapannya semoga sekarang komunitas kita udah berapa ya? Udah 70.000 ya. Yes. Harapannya ya kita solid lah. Kita solid dari 70.000 orang ini. Kita cobalah kita challenging diri aja. Nggak usah banyak teman-teman. 1 atau 2 orang aja. Dari 70.000 bawa 2 orang itu udah berapa? Udah 140.000, udah 210.000 gitu. Multiple-nya cepat kalau kita geraknya bareng-bareng gitu. Cuman kalau cuman leader-leader doang, wah ini lama progresnya. Ini kalau kita mau jackpot cepat atau lama ini tergantung kitanya ini, solidnya ini. Kalau kita cuman ngandelin leader aja, itu lama make it-nya teman-teman. Kalau kita geraknya bareng-bareng, duplikasinya bareng-bareng, semua solid gitu kan. Gak usah banyak-banyak, coba aja 1-2 orang dulu gitu. Nanti dari 2 orang ngajak teman-temannya, nanti bakal jalan sendiri. Learning by doing aja, teman-teman. Kita pasti jackpot lah, bareng-bareng, percaya lah. Gitu Kodev. Mantap Bro Dilan. Jadi jelas banget ya bahwa apa yang kita lakukan sekarang, kita bisa besar karena komunitas dan juga bisa juga berkurang kekuatan dari proyek ini karena komunitas juga. Betul ya Bro Dilan ya? Betul. Baik, aduh. Salam dahsyat, terima kasih sudah sharing teman-teman. Buat Bro Dilan, saya ucapkan terima kasih. Siap. Naik terus ke D4 dan kita akan ketemu di panggung-panggung dahsyat berikutnya. Terima kasih, selamat malam Bro Dilan. Selamat malam Kodev. Baik, terima kasih. Teman-teman, tidak kalah dahsyatnya. Ini yang ditunggu-tunggu juga. Tadi ditunggu-tunggu anak muda dan sekarang anak yang sedikit nambah usianya ya. Kalau tadi 20-an, ini 30-an teman-teman ya. Masih muda juga, tapi energik. Ini sangat menginspirasi banyak orang. Ya,
sudah on cam, sudah mic-nya juga sudah live. Saya undang ke panggung dahsyat dan mewah ini. Selamat datang Pak Stephen Richard. Silakan. Halo, thank you Pak Dev. Luar biasa malam ini teman-teman. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan teman-teman, nama saya Stephen Richard. Saya dari Jakarta, teman-teman. Saya di sini merupakan salah satu builder community di NS. Ya, udah join dari bulan Februari, teman-teman ya. Oke, saya mau sharing aja gini, teman-teman. Mungkin banyak teman-teman yang baru dengar informasi ini, saya ucapkan selamat ya, karena ini adalah suatu peluang yang luar biasa. Pak Dev juga sebagai konsultan senior di New Society, penjelasannya udah bukan kaleng-kaleng lagi teman-teman, udah clear banget dan keren banget. Thank you Pak Dev, thank you. Ya, nah kesempatan kali ini saya mau sharing aja, kenapa sebenarnya akhirnya saya mau, saya yakin saya mau build sebagai builder community di sini. Kenapa? Karena saya sudah menemukan apa yang saya cari, gitu kan. Hot buttonnya udah ketemu, kayak teman-teman yang lain juga pasti nanti akan ketemu hot buttonnya apa. Saya ini sama, backgroundnya mungkin pekerja kantoran gitu ya. Saya juga trading juga, sampai akhirnya saya memutuskan mengetahui dunia kripto dari tahun 2019-an lah. Ya, waktu itu coba-coba aja, gitu. Kita juga pasti sama, kenapa? Saya bilang karena pasti semuanya awalnya ragu, awalnya skeptis, intinya nggak percaya lah. Ya, saya pikir ini proyek apa lagi sih, paling sama aja dengan yang lain. Ya, saya yakin semua pasti punya pikiran seperti itu. Tapi itu wajar dan itu sangat apa ya, sangat standar gitu ya teman-teman ya. Kalau kita main percaya aja, nah itu bahaya teman-teman. Ya, jangan sampai kita masuk lubang-lubang yang nggak jelas nih gitu. Nah, jadi itulah pentingnya kita namanya due diligence terlebih dahulu. Saya pribadi teman-teman, saya join dari bulan Februari, diunjang sama Pak Jo dan Bro Ahin. Saya juga waktu itu belum percaya, jujur aja saya cuma coba aja dulu gitu ya. Jadi minimal kita berani nyoba dulu gitu loh, karena kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu ya, kita nggak akan dapat informasi apa-apa gitu, dan kita nggak akan paham arahnya komunitas ini mau kemana ya. Kemudian saya setelah coba join, saya coba mulai pelajari, walaupun saya nggak percaya banget pada saat itu, saya coba pelajari lebih detail ya, kurang lebih 4 bulan teman-teman, sampai saya bisa menemukan keyakinan lah bahasanya ya, kenapa saya harus jalan di sini. Kenapa saya harus menjadi holder di sini? Jadi butuh waktu sekitar 4 bulanan. Dari 4 bulan ini banyak yang saya dapetin ya, terutama apa yang mereka sounding mengenai kita ini beli token dengan harga lebih murah. Itu aja dulu intinya teman-teman. Jadi jangan sampai kita salah mengerti. Ya, di sini bisa cepat kaya, di sini bisa mendapatkan income gede-gede. Itu nanti teman-teman ya. Yang paling penting di sini adalah kita percaya dulu sama proyeknya. Karena saya yakin sekali sebuah token kripto apapun itu, kalau komunitasnya nggak bagus, komunitasnya nggak besar, maka it's nothing teman-teman. Ya, jadi saya percaya komunitasnya dulu waktu itu yang saya coba lihat. Ya, sering berjalannya waktu, setelah berbulan-bulan kita lihat perkembangannya kan sangat bagus. Ya, bahkan dulu mungkin zamannya Bitcoin ada awal-awal nggak semasif sekarang. Ya, tapi kita ini bisa teman-teman ya, kita ini bisa mencapai 70 ribuan orang, itu bukan hal yang mudah ya. Walaupun banyak orang yang skeptis, ini paling 2 bulan hilang, ini paling 3 bulan hilang gitu kan, udah 3 bulan masih ada gitu kan, paling bulan depan masih ada lagi gitu kan, biasanya paling lebaran masih ada, habis itu ntar Natal hilang ini kan, masih ada gitu kan, terakhir ini nggak mungkin listing, yakin gitu kan. Nah, alhamdulillah puji Tuhannya kita listing di top 10 exchange dunia teman-teman ya. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu nih. Itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa developer tidak main-main. Ya, komunitas juga tidak main-main. Ya, saya sudah cukup banyak berjalan bersama Pak Jo dan teman-teman elit lain. Wah, ini kerjanya saya mesti acungin jempol teman-teman. Ya, kenapa? Karena mereka ingin sekali proyek ini jadi. Mereka ingin sekali proyek ini bisa menjadi the next BNB, the next ETH gitu ya. Nggak ada yang tahu teman-teman. Ya, dulu zaman ETH dan BNB awal-awal pun juga sama seperti kita. Diremehkan gitu kan. Terus banyak orang yang nggak percaya, tapi biarin aja. Kita di sini membuktikan dengan progres, kita membuktikan bahwa selama ini kita berjalan di jalur yang benar gitu ya. Kita membuktikan bahwa ya kita sudah bisa listing. 2 proyeknya listing semua teman-teman. Ya,
Satu di Maxi, satu lagi di Albank. Oke, nah jadi teman-teman dari sini aja kita sudah bisa melihat betapa seriusnya developer dan komunitas ini dibuat. Ya, teman-teman bisa menilai sendiri gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih yang namanya chart gitu ya di market. Kita kan masuknya di fase bear market nih. Bear market itu apa? Ya, fase lagi orang-orang ini lagi akumulasi turun dulu biasanya. Tapi ingat ya, super cycle itu atau flow money di dunia itu biasanya berjalannya ke situ-situ aja. Ya, dan nanti ada saatnya mereka akan masuk ke kripto semua juga, karena di semua dunia sekarang sudah mulai menggalakkan yang namanya cryptocurrency, teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang baru mendengar informasi ini, saya sarankan untuk belajar lagi lebih dalam, karena ini informasi yang sangat bagus untuk kita semua, dan untuk teman-teman yang sudah join bersama New Society, saya ucapkan selamat, dan juga harapannya teman-teman bisa berkembang di sini. Ya, berkembang seperti apa? Kita bangun komunitas sama-sama. Ya, seperti saya, Bro Dilan, dan leader-leader lain, ya, saya sudah mendapatkan reward kemarin terakhir, dapat Rolex juga gitu kan. Wah, itu bukan reward yang murah, teman-teman. Itu saya bisa dapatkan dalam waktu 1 bulan. Waktu itu kita ada promo, saat ini juga masih ada promo-promo, ini dimanfaatkan teman-teman. Ya, dan untuk teman-teman semua terakhir, the last but not least ya teman-teman, untuk yang mau belajar mengenai bagaimana cara membangun tim, ya, bagaimana membesarkan tim, teman-teman bisa saksikan Zoom besok. Ya, temanya adalah fast track. Gimana caranya kita build community dalam waktu 1 tahun mencapai jutaan holder. Oke, teman-teman, itu aja dari saya. Salam sukses. Terima kasih. Pak Dev, saya kembalikan. Thank you. Wow, dahsyat. Tepuk tangan sekali lagi. Saya ada satu pertanyaan, Pak Stephen Richard ya. Boleh sekali, Pak Dev. Kira-kira menurut Pak Stephen Richard, apa sih yang harus dilakukan teman-teman yang baru bergabung di komunitas kita? Baru 1 bulan bahkan kurang. Boleh nggak dibangun conviction ke mereka, teman-teman? Oke, silakan. Siap, thank you Pak Dev. Kalau masih 1 bulan, saya rasa masih perlu banyak menggali lebih detail bagaimana. Biasanya saya paling gampang tanya tuh kemana? ChatGPT, teman-teman. Ya, saya tanya, saya belajar, ikut Zoom juga itu sangat penting menurut saya. Kenapa? Karena di Zoom ini kita bisa banyak mendapatkan informasi-informasi terbaru. Gitu loh. Kalau kita ikut Zoom-nya aja males, ibaratnya kita nggak mau belajar, tapi minta jackpot, gimana caranya teman-teman? Ya, kayak dulu yang punya Bitcoin nih, punya 1000 Bitcoin, harganya misalkan 0,1, itu kan cuman $100 gitu ya, ibaratnya ya. Begitu naik ke $1, semua lepas barang. Ya, kenapa? Karena naiknya udah 10 kali lipat katanya. Begitu Bitcoin harganya seperti sekarang, 60.000 lebih, ya gigit jari gitu loh. Balik lagi, believer is the winner. Ya, namanya project, naik turun itu wajar. Saya selalu bilang ke tim saya, ya, quitter never win. And winner never quit, gitu saya bilang. Jadi kalau kita capek itu istirahat, jangan quit. Ya, kita gali terus, kita push terus sampai project ini to the moon, Pak Dev. Gitu.